1 NADH setara dengan 2,5 ATP. Tolong perhatikan. NADH ini membran dalam, jadi pembentukan ATP dari bahan baku NADH dan FADH molekul berenergi tinggi hanya berlangsung pada sel hewan ya, membran dalam mitokondria. Ada juga di kloroplas, tapi itu cerita yang lain. Nah, NADH mengapa dia 2,5 ATP? Karena NADH masuk dari kompleks 1. Ini yang benar jelaskan adalah NADH produk dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Karena NADH produk dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs sudah berada di mitokondria. NADH produk sitosol belum ada di mitokondria karena berlangsung di sitosol. Sekarang lanjut. Ketika dia masuk di kompleks 1, lewat kompleks 1 NADH, elektron ini yang biru ini elektron jalan. Lewat kompleks 1 dia pompakan 4 proton. 4 proton di membran, di interspace membran. Ruang antara membran dalam dan membran luar mitokondria. 4 proton ya, ingat itu. Elektron jalan di sini, kompleks 2, ke ubikionon, datang di kompleks 3. Elektron yang datang di kompleks 3 dari NADH kembali terjadi pemompaan 4 seberapa? 8. Terus ini elektron datang di sitokrom C, masuk di kompleks 4, kembali terjadi pemompaan berapa proton? 10 aja 10 2 terjadi pemompaan berapa proton? 2. Sehingga berapa proton yang dihasilkan? 10 proton. Jadi 1 NADH akan menghasilkan 10 H+. Perhatikan. Kalau FADH dia tidak dari kompleks 1. Dia hanya melewati kompleks 2. Sehingga dia dari kompleks 2 dia ke kompleks 3 berapa proton? 4. Dia datang di kompleks 4 2 proton. Berapa proton? 6. Jadi dia cuma menghasilkan 6 H+. Menurut penelitian, perhatikan. Menurut penelitian, enzim yang mensintesis ATP secara fosforilasi oksidatif namanya adalah enzim ATP sintase. Yang cuma ada pada membran dalam mitokondria. Ya, jadi yang mengkonversi ATP dari NADH dan FADH di sini, tetapi yang dikonversi bukan NADH-nya, energi yang dilepaskan lewat dalam bentuk proton. Energi yang NADH dapat dari metabolisme, dari pemecahan glukosa, asam glukosa dan seterusnya, energi yang tersimpan dalam FADH sudah dikonversi dalam bentuk proton. Nah, semakin banyak proton pada ruang antar membran, dia akan menggerakkan rotor dari enzim sintase yang berfungsi mensintesis ATP. Menurut laporan penelitian, untuk menggerakkan rotor enzim sintase F0 dan F1 menggabungkan ADP tambah fosfat inorganik menjadi ATP, simpang sini itu energi, dibutuhkan, perhatikan, dibutuhkan 4 proton. Jadi 1 ATP untuk menggerakkan enzim ATP sintase butuh 4 H+. Sekarang konversi. NADH berapa H+ yang dihasilkan? 10. Berarti NADH bisa membentuk berapa ATP? Kalau dia 10 proton. 2,5. Nah ini 2,5. Jadi kenapa 2,5 ini ceritanya berikut. FAD itu sudah kan 6, berarti 1,5. Nah permasalahannya, kalau ini orang boleh langsung kasih konversi karena ada di matriks mitokondria yang NADH produk dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Rubah Jo. 2 NADH sama dengan berapa? 2 kali 1 NADH berapa ATP? 2,5. Berarti 2 kali 2,5 berapa? Di 5. Berikut. Ini konversi yang ada di matriks, karena kan dari matriks dia kan terjadi aliran elektron. Perhatikan. Ini 2 kali 3 NADH, 2 kali 2,5 kali 3 berapa?
Kan 2 kali 1 ATP kan 2,5 kali 3 NADH berapa? 15. Berapa? 15. 5? 15. 15. Sekarang Eva dia berapa? 2 kali 1,5 kali 2 berapa? Gua mau cari lagi. 2 kali 1,5 berapa? 3. 3. 3 kali 2? 6. 6 ATP. Berikut jangan salah ya. Ini kan SO2. So berapa ini ATP yang dihasilkan? Coba ku jumlah. 2 7. 22. 30. 30. Masa 30? Enggak, 7 tambah 15. 22. 22. 28 bersudah 30 kan? 30. 30 ada yang salah di sini. Nah. Di sini bukan 6. Ya, kan 2 kali 1 FADH. 2 kali 1,5 berapa? Nah, dikali 2 lagi. Berapa? 3. 3. Berapa jumlahnya sekarang? 22 tambah 27. 22 tambah 5 27. 27 atau 28? 27. Nah, 7 tambah ada 15. yang salah gitu di sini, perhatikan. Ini NADH yang menentukan jumlah ATP ini. Karena perhatikan ya, ini kan sel. Ini inti sel. Ini mitokondria. Ini membran dalam. Sistem transfer elektron di sini. Glikolisis terjadi di sini. Jadi kalau NADH yang dihasilkan di matriks mitokondria langsung masuk sistem transfer elektron setarakan ini. Tapi kalau NADH produk glikolisis dia ada di luar. Dia harus dibawa masuk ke dalam oleh sistem ulang alik. Ada 2 sistem ulang alik. Kalau dia pakai malat aspartat starter, dia akan masuk di kompleks NADH sehingga setara dengan 2 kali 2,5 H ATP TP sama dengan berapa? 5 kan? 5. Tapi kalau dia masuk lewat gliserol 3 fosfat, ini maksudnya cara NADH masuk di membran dalam, dia akan masuk dia masuk di kompleks 2 sehingga cuma menghasilkan 6 proton sehingga terjadi 2 kali 1,5 3 ATP. Sehingga ada 2 kemungkinan jumlah 30 atau 32 ATP. Itu oksidasi sempurna satu molekul glukosa jadi CO2 plus H2O plus 1 ATP di sini. Tadi fermentasi cuma berapa? Cuma 7 ATP saat orang lari sprint. Ya toh? Nah bayangkan. Oleh karena itu, kalau orang lari sprint, glukosa di darah yang dikonversi jadi energi untuk otot berkontraksi, lama-kelamaan di darah akan menumpuk apa? Karena kan dia butuh banyak ATP. Satu glukosa cuma menghasilkan 7, kalau pakai oksigen satu glukosa menghasilkan 30 atau 32, sehingga semakin banyak glukosa pada orang lari sprint yang dikonversi menjadi asam laktat tadi sikloskorin. Asam laktat yang mengumpul di dalam otot itu harus diubah kembali menjadi glukosa lewat siklus korin melewati tahapan gluconeogenesis.